Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa shi'ta sahla. Rabbi zidni ilman. Amin. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang bangun ruang, ya, materi kubus. Hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang balok, ya, bangun ruang balok. Nah, bangun ruang balok apa aja di sekitar kelas kalian ini yang terdiri atau yang terbentuk seperti bangun balok, seperti yang Ustadz sajikan ini. Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Abid? AC, betul. AC juga bentuknya balok. Nah, kita akan lebih mengenal lagi rumus-rumus dari balok. Coba kalian perhatikan layar yang sudah Ustaz siapkan. Iya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menghitung atau menentukan volume dari balok. Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi, di mana sisinya yang saling berhadapan sejajar dan sama besar. Ya, 6 sisi, sisi kanan dan sisi kiri, sisi depan dengan sisi apa? Belakang, sisi atas dengan sisi bawah. Ya, jadi ada 6 sisi yang saling berhadapan antara kanan dan kiri, depan dan belakang, begitu juga dengan atas dan bawah. Nah, setelah itu kita pahami bahwa sebuah volume itu terbentuk dari luas alas dikali dengan tinggi. Volume itu luas alas dikali dengan tinggi. Kita bisa lihat bahwa bangun balok memiliki alas berbentuk apa ini? Bagian bawah persegi panjang, betul. Apa rumus dari luas persegi panjang? P kali L, yaitu P-nya sebagai panjang, L-nya sebagai lebar. Kemudian kita bisa turunkan tingginya, sehingga kita dapatkan bahwa volume balok itu berasal dari perkalian panjang, lebar, dan tinggi. Begitu juga yang Ustaz sajikan di sini. Di situ panjangnya ada 6 kubus satuan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian lebarnya juga ada 5 dan tingginya adalah 4. Maka volume kubus, ya, di sini kenapa ditulis kubus? Karena ini berasal dari kubus satuan, ya. Tapi ini bentuknya, kumpulan kubus ini bentuknya apa? Balok, betul. Luas alasnya panjang kali lebar 6 kali 5 dengan tingginya 4, maka didapatkan 120 kubus satuan. Ya, kemarin juga Ustaz sudah sampaikan tentang rubrik, ya, rubrik yang buat kalian main. Itu kan ada 3 sisi kan, berbentuk kubus 3 sisi kan, dan kita sudah hitung bahwa rubriknya itu kalau kita praktekin jumlahnya adalah 27. Didapatkan dari mana yang lalu? Dari rusuk pangkat 3. Begitu juga ini sama. Kalau ini satuan kubusnya kita preteli, ya, kita ambil jumlahnya bernilai 120 kubus satuan. Oke, selanjutnya. Kemudian ada hubungan juga antara panjang, lebar, dan tinggi. Kalau kamu mau mencari volume, maka kita menghitungnya dengan seperti ini: panjang kali lebar kali tinggi. Jika mau menghitung lebar, maka bagaimana? Volume dibagi dengan apa? P kali tinggi. Kemudian panjangnya volume
Apa? T kali P kali. Ayo, ini kan masih ada P. Apa yang berarti? T kali L kali E. Jika kita ingin mencari tinggi, maka volume dibagi P kali lebar. Tidak ada yang berulang ya. Oke ya. Berarti kalau mau mencari panjang, mau mencari lebar, ataupun mau mencari tinggi, maka yang dibagi adalah nilai volumenya. Tugas kalian, ya, Ustadz ingin kalian mengukur bangun-bangun di dalam kelas ini yang memiliki bentuk balok. Ustadz ingin tahu berapakah volumenya. Contoh misal tadi, AC Ustadz, boleh. Lemari Ustadz, boleh. Apalagi kira-kira buku tulis, bisa? Bisa. Nah, dan lain-lain ya. Cara menghitungnya bagaimana? Kamu bisa menggunakan alat bantu penggaris. Jadi kita bisa mengukur dengan penggaris berapakah panjangnya, berapakah lebarnya, dan berapakah tingginya. Nah, Ustadz ingin tahu. Yang pertama, apakah kamu sudah bisa berhitung dengan baik? Ya, sudah bisa mencari volume dengan baik. Oke. Silakan membentuk dua kelompok ya, yang terdiri dari 2 orang, kemudian mencatat barang apa saja. Ya. Ustadz akan pergi ke kelas 6 dulu. Setelah itu Ustadz kembali, Ustadz minta untuk dipresentasikan. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi baru ya, yaitu ancaman krisis energi dan energi alternatif. Sebelumnya kalian pernah mendapatkan ini di kelas 4 ya, dan sekarang dibahas lagi di kelas 6. Ustaz akan membahas tentang krisis energi dan ancamannya. Nah, ini terjadi karena pertambahan penduduk dan adanya peningkatan kebutuhan energi. Misalnya, kebutuhan BBM yang tinggi membuat BBM yang menjadi langka. Kamu pernah nggak membeli di pom bensin ya, mau beli Pertamax atau beli Pertalite atau lainnya, itu ternyata sudah habis. Ada yang pernah mengalami kayak gitu? Belum pernah? Belum pernah. Nah, Ustaz pernah nih. Yang sering itu di daerah Tugu Pahlawan sana. Jadi di jam-jam tertentu itu terkadang habis. Loh, kok bisa sih Ustaz? Padahal itu harusnya buka 24 jam gitu ya. Apalagi kita tinggal di kota Surabaya. Tapi kok ternyata terbatas. Nah, itu pengaruhnya kenapa? Karena apa? Meningkatnya pertumbuhan. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, ya penduduknya semakin banyak, otomatis orang-orang yang memakai bensin semakin banyak enggak? Semakin banyak. Akhirnya apa yang terjadi? BBM akan semakin langka. Nah, kalau sudah langka sampai habis, mobilmu yang ada di rumah itu bisa bergerak ya? Enggak. Itu yang dinamakan sebagai krisis energi ya. Nah, BBM itu berasal dari minyak bumi. Nih ya. Ketersediaan minyak bumi itu terbatas, terbentuk dalam waktu yang sangat lama. Jadi dia dari fosil hewan, ya dari fosil hewan yang sudah meninggal dari jutaan tahun yang lalu, bahkan beberapanya itu berada di dasar laut. Gimana cara pengambilannya? Dibor, ya, dan itu beresiko tinggi. Dibor sampai ke dalam, itu tersembunyi di batuan-batuan sampai akhirnya dia didapatkan menjadi minyak. Tapi apakah hanya gitu aja, Zat? Enggak, masih perlu pengolahan lagi.
Tuh. Minyak bumi digolongkan dalam sumber daya alam tak terbarukan. Mengapa nggak terbaru? Ya tadi itu karena jumlahnya terbatas dan suatu waktu dia akan habis. Sekarang aja sudah semakin langka, ya kan? Nih. Bentuk energi itu ada banyak. Yang pertama ada energi mekanis. Ini kamu memiliki, ya dalam dirimu ini kamu memiliki. Energi yang dimiliki oleh benda karena posisi dan gerakannya. Contohnya, energi yang terlibat ketika kamu mengangkat kursi, kamu mendorong meja, ya, atau kamu olahraga angkat beban barbel itu juga sebagai energi apa? Mekanis. Ada juga yang namanya energi termal atau juga disebut sebagai energi panas, dihasilkan oleh benda-benda yang menghasilkan panas. Contoh, panas akan terasa ketika kamu mendekati sebuah obor tanpa kamu menyentuh ya. Tapi kamu sudah merasa hangat kan? Nah, itu yang dinamakan sebagai energi termal. Ada lagi energi listrik. Nah, ini kita gabungan sekali ya, energi listrik ya. Dapat diubah menjadi energi panas, cahaya dan gerak. Coba dulu, energi listrik yang dirubah menjadi energi panas, contohnya apa dulu? Oven, betul ya. Kita bisa masak pakai oven, mengandalkan energi listrik dirubah menjadi panas. Kemudian, Suhel, energi listrik menjadi cahaya. Apa Suhel? Apa? Cahaya. Kalau kamu lihat cahaya apa kira-kira? Oh, dari energi panas. Contohnya apa? Ini lampu, ya kan? Lampu mengeluarkan cahaya. Kemudian apalagi itu? Ini cahaya juga kan? Proyektor. Jadi dia mengeluarkan cahaya untuk ditampilkan di depan. Itu juga. Kemudian ada energi gerak. Asraf, energi gerak bagaimana Asraf? Listrik menjadi gerak. Kipas, betul ya, kipas angin itu juga energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian juga dapat disimpan di dalam baterai, ya, dan juga bisa di power bank. Power bank ini juga contoh dari penyimpanan alat listrik, ya. Bahkan sekarang kalau ngecas tinggal tempel, ya, pakai magnet sudah bisa mengalirkan listrik. Ini juga kemajuan teknologi ya. Kemudian ada energi kimia. Nah, ini ada di bahan bakar dan baterai. Di dalam tubuh itu juga ada energi kimia. Proses apa ketika kita sedang makan? Apa yang dihasilkan energinya? Kamu bisa apa? Iya, isi kamu bisa beraktivitas. Ada orang yang pingsan itu akibatnya apa? Mungkin bisa jadi kelelahan, ya, belum makan atau kurang minum. Tuh. Nah, energi nuklir. Nah, ini yang beberapa kali ada pembahasan ya di TV ya. Energi nuklir ini dia bahan bakarnya adalah uranium, ya. Dia dapat menghasilkan panas dengan jumlah yang besar untuk pembangkit listrik. Ini masih penelitiannya masih berlanjut dan beberapa negara sudah menggunakan fungsi dari energi nuklir untuk pengaliran listriknya. Oke, selanjutnya, nah, energi terbarukan yaitu sebagai energi alternatif, menggantikan sumber energi bahan bakar fosil, kemudian tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Kita di kota Surabaya, kita itu sudah mengenal dengan energi terbarukan sebetulnya. Contoh, misalkan ya, panel surya, kita sudah pernah ya di kelas 4 ya. Dia ini pemanfaatan apa? Panas matahari. Alatnya panel surya, panas matahari.
Kalau di kota Surabaya dimanfaatkan ada panel surya? Ada di mana? Itu apa ya? Apa namanya? Lampu merah, betul. Di setiap lampu merah atau traffic light ya, lampu lalu lintasnya kota Surabaya, dia keseluruhan sudah pakai panel surya. Jadi kalau mati lampu itu masih berfungsi. Ya. Kemudian ada penggunaan lagi di mana? Apa? Lampu jalan. Kalau kamu perhatikan lampu jalannya kota Surabaya, ya semuanya kan sudah LED kan. Di atasnya itu ada panel surya juga. Coba kamu nanti amati lagi. Nah itu fungsinya apa? Menyimpan daya panasnya, menjadikan listrik. Malamnya nanti bisa digunakan untuk menyinari jalanan, termasuk energi terbarukan. Ya. Kemudian ada apa lagi selain memanfaatkan panas matahari? Angin. Kalau memanfaatkan angin, PLTA, dia menggunakan apa? Kincir angin, ya kan? Kincir angin yang raksasa. Negara apa yang biasanya? Belanda. Dia memanfaatkan betul-betul energi anginnya, ya untuk mengaliri listrik. Dan banyak hal ya, ada yang menggunakan kotoran hewan, ada nggak? Ya kan? Ada yang menggunakan gelombang air laut, ya, dan masih banyak lagi. Nah, tugas kalian hari ini, ya, silakan membentuk kelompok. Ustadz ingin tahu ya tentang pemanfaatan energi terbarukan pada setiap wilayah di Indonesia. Contohnya Surabaya itu cocoknya menggunakan panel surya karena emang terik panasnya panas sekali. Kalau di sini cocoknya pakai ini karena mungkin apa, gitu ya. Oke, mengerti? Mengerti. Ustadz kembali dulu ke kelas 5. Silakan kalian bentuk kelompok, kemudian nanti kita akan diskusikan lagi di depan. Oke, silakan. Oke, baik, anak-anak kita lanjutkan lagi. Kalian tadi sudah mencoba untuk menentukan volume dari benda-benda yang ada di kelas. Ustaz akan panggil kelompoknya. Tadi Ustaz melihat ada yang menghitung penghapus papan tulis. Silakan. Siapa tadi kelompoknya siapa? Oke, Ibat sama Afid. Silakan maju. Diketahui panjang penghapus papan tulis adalah 11 cm dan lebar penghapus papan tulis adalah 5 cm. Tingginya adalah 3 cm. Ditanya adalah volume penghapus papan. Rumus volume adalah silakan sambil ditulis. Rumus volume. Kamu yang menjelaskan, ayo. rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian sama dengan 11 kali 5 kali 3. Hasilnya adalah 165. Jadi volume penghapus papan adalah 165 cm. Iya, 165 cm kubik. Ada tambahan satuannya ya. Satuannya adalah kubik atau pangkat 3. Oke, sudah. Betul ya. Kemudian tadi silakan kembali. Betul ya. Kemudian tadi Ustadz melihat ada juga yang menghitung tempat spidol. Kelompoknya siapa tadi? Coba angkat tangan. Oke, Sofwan sama Ali, silakan maju. Sofwan sama Ali. Silakan Ali dijelaskan.
diketahui panjang papan tulisnya 20 cm dan lebarnya 9 cm dan tingginya 6 cm. Volume yang dicari sevolume tempat spidol. Rumusnya P kali lebar P kali L kali T dengan 20 kali 9 kali 6 sama dengan 1080 cm kubik. Iya, 1080 cm. Kesimpulannya apa? Jadi volume tempat spidol adalah 1080 cm kubik. iya, betul. Oke. Baik. Kurang pangkatnya 3. Harus cek lagi. Silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana mendapatkan volume balok, yaitu dari luas alas kali tinggi. Kemudian luas alasnya kita amati karena berbentuk sebuah persegi panjang, sehingga volumenya menjadi apa? Volume balok sama dengan apa? Panjang. Iya, itu ya. Dan kita juga sudah mengamati seluruh bagian yang ada di kelas untuk dihitung volumenya. Pembelajaran kita hari ini Ustaz cukupkan, selesai. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kamu melakukan diskusi ya tentang wilayah-wilayah di Indonesia itu bisa nggak ya menggunakan energi alternatif. Nah, sekarang kita diskusikan bersama-sama. Ustadz ingin menunjuk kelompoknya Selo. Silakan Selo, maju ke depan Selo. Ya, dijelaskan kamu mengambil wilayah mana dan kira-kira potensi apa yang bisa dipakai energi terbarukan yang seperti apa? Kami akan menjelaskan tentang wilayah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang berada di wilayah pegunungan yang cukup menghasilkan banyak angin. Angin itu dapat diubah menjadi energi listrik melalui proses dari turbin. Turbin itu mengubahnya menjadi energi listrik lalu dapat digunakan oleh manusia sebagai listrik. Contohnya sebagai AC, lampu, dan lain-lain. Biogas itu energi yang terbarukan dari kotoran hewan, bisa dimanfaatkan untuk memasak gas LPG. Oke, itu biogas sebagai pengganti LPG ataupun minyak tanah ya. Nah, kenapa kok di Kabupaten Malang kamu memilih ada biogas juga? Tadi sudah dijelaskan, Ustaz, ini karena wilayahnya itu banyak pegunungan, pasti anginnya kenceng, makanya pakai kincir angin. Nah, kalau biogas apa alasannya sih? Peternakan gitu. Oke ya, jadi banyak peternakan sehingga dimanfaatkan dari apanya sih? Dari kotoran hewannya itu dirubah menjadi biogas, kemudian fungsinya itu nanti bisa untuk memasak, ya memanfaatkan gasnya itu untuk memasak. Oke, silakan duduk, bagus jawabannya. Biogas dan kincir angin. Selanjutnya, Emil, silakan Emil. Kami memilih daerah Jakarta sebagai tempat yang akan kita amati energi terbarukannya. Contoh energi terbarukan yang ada di Yogyakarta panas. Tempat yang bagus untuk
mendapatkan energi panas ada di pantai. Jogja dikenal karena banyaknya pantai di sana. Karena panas akhirnya dia menggunakan apa? Panel surya. Panel surya yang diproses lalu menjadi panas matahari yang diproses lalu menjadi listrik. Iya, betul. Terus Gelombang air laut. Gelombang air laut biasanya ada di pantai. Gelombang air laut bisa dijadikan ke energi listrik. Diambil dari gelombang air laut. Diambil dari gelombang air laut yang bergerak. Kemudian di energi listrik tersebut dialirkan ke rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, jadi mereka ini memilih kota Yogyakarta karena yang pertama juga panas, akhirnya menggunakan panel surya. Kemudian Jogja juga ada pantainya ya, mungkin pantai Parangtritis itu dimanfaatkan ombaknya yang besar itu sebagai apa? Menghasilkan listrik. Gitu. Angin mungkin bisa nggak kira-kira angin? Bisa. Nah, berpotensi juga ya, karena berada di pantai. Anginnya biasanya juga kencang. Oke, silakan duduk. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Ya, kalian juga sudah bisa memberikan contoh wilayah-wilayah yang mempunyai potensi energi terbarukan. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.